Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Perhatikan ini 19.04.0018. Saya izin memperpastikan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, pengantar kedermawanan dalam Islam. Kedermawanan adalah salah satu pilar utama dalam ajaran Islam, memberi kepada sesama bukan sekedar kewajiban melainkan wujud nyata dari keimanan yang tulus dan kepedulian sosial yang dalam. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf hadir sebagai instrumen Islam untuk mewujudkan keadilan sosial, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan rasa empati serta kasih sayang di antara sesama manusia. Apa itu zakat? Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagai harta bagi muslim yang telah memenuhi nisab atas minuman minimum, merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan. Tujuan zakat menyucikan harta dan jiwa, membantu kaum duafa dan fakir miskin, serta menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Ambillah zakat dari sebagai harta mereka, dan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. QS ayat 103. Dan di sini ada memahami infak. Infak adalah pengeluaran sukarela di jalan Allah yang dilakukan di luar kewajiban zakat tanpa batasan nisab maupun waktu tertentu. Infak dapat diberikan kapan saja dan dalam jumlah seberapapun sesuai kemampuan, menjadikan ibadah yang fleksibel dan mudah diamalkan setiap hari. Infak menekankan semangat kedermawanan dan keikhlasan, mendorong setiap muslim untuk terus berbagi, mendukung sesama tanpa menunggu syarat tertentu. Apa itu sedekah? Konsep ini lebih luas, mencakup segala bentuk kebaikan dan amal, tidak terbatas pada harta atau uang semata. Dapat diwujudkan melalui kebaikan, senyum, perkataan baik, atau pelayanan kepada sesama manusia. Mendorong kita untuk melakukan kebaikan setiap hari dalam kehidupan, karena setiap amal kebaikan adalah sedekah. Next. Mengenal wakaf. Wakaf adalah penyerahan harta atau aset secara permanen untuk ketimpangan umum atau keagamaan, tidak dapat ditarik kembali dan manfaatnya terus mengalir selama harta tersebut ada. Wakaf merupakan bentuk sedekah jariah, amal yang padahal pahalanya terus mengalir meskipun pemberinya telah wafat, menjadikan investasi spiritual jangka panjang yang paling mulia. Contoh wakaf masjid, sekolah, perpustakaan, sumber air bersih, rumah sakit, dan tanah pertanian untuk keselamatan umat. Kemudian zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang pertama, wajiban dan sifat zakat. Yang pertama zakat, wajib syarat nisab dan haul. Yang kedua infak, sukarela uang atau harta. Yang ketiga sedekah, sukarela uang, jasa dan kebaikan. Yang keempat wakaf, sukarela atau aset permanen. Di sini juga ada yang kedua, waktu syarat dan dampaknya. Zakat setahun sekali, dampak langsung, infak kapan saja, dampak berkelanjutan. Sedekah setiap saat, dampak harian. Wakaf sekali selamanya, manfaat abadi. Dampak sosial dan spiritual. Keadilan sosial, pengentasan kemiskinan melalui distribusi kekayaan yang merata kepada mereka yang membutuhkan. Mempererat ikatan komunikasi dan memperkuat rasa solidaritas serta kepedulian antar sesama umat.
pemurnian jiwa dan spiritual, mendatangkan pahala serta menumbuhkan sikap dermawan dan empat di kehidupan sehari-hari. Contoh inflasi dalam kehidupan sehari-hari: menaikkan zakat tahunan sesuai nishab untuk mencuci harta, serta rutin bersih masjid dan lembaga sosial sebagai bentuk kepedulian berkelanjutan. Melakukan sedekah kecil setiap hari, senyum, bantuan tenaga, atau berbagi makanan, dan mewakafkan aset seperti tanah atau bangunan untuk manfaat masyarakat luas. Kesimpulan dan ajakan: zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah empat pilar kesedermawaan dalam Islam yang memperkuat iman dan membangun masyarakat yang adil dan penuh kasih sayang. Dengan menunaikan zakat, kita menunaikan harta, membantu mereka yang membutuhkan, melalui infak dan sedekah. Kita menumbuhkan kebiasaan sebagai setiap hari, dan wakaf. Kita meninggalkan warisan kebiasaan yang terus mengalir, memanfaatnya. Perempuan, perumpamaan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. GS Al-Bukhari ayat 261. Mari kita jadikan keempat amalan mulia ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, karena setiap pemberian sekecil apapun adalah langkah menuju keberkahan dan dunia akhirat. Segitu saja dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.